Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang program dari Guru Penggerak yang pada saat ini adalah proses daripada pendidikan Guru Penggerak angkatan 4 di Kabupaten Sidoarjo. Yang akan kami sampaikan di sini nanti adalah tentang sosialisasi, implementasi dari filosofi Ki Hajar Dewantara dan penerapan budaya positif di sekolah, terutama kita aplikasikan ke kita ke depan. Jadi ini adalah program baru yang mana pendidikan saat ini itu nanti akan diaplikasikan dengan model atau gaya baru. Jadi tidak seperti dulu mungkin ya, kita selalu mengajar di depan kelas, kemudian memberikan materi secara terus-menerus menjelaskan. Nah ini program pendidikan yang berpusat pada namun pada program Guru Penggerak ini nanti kita akan mengubah sistem pendidikan tersebut menjadi pendidikan yang berpusat pada kesempatan kali ini akan kami jelaskan secara urut. Jadi sosialisasi implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara dan penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian slide selanjutnya. Jadi ini adalah pengertian dari Guru Penggerak yang saat ini dari kita bersepuluh, rekan-rekan bersepuluh di SMK Penggerak sedang melaksanakan pendidikan Guru Penggerak tersebut. Untuk diketahui saja bahwa Guru Penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk bergerak sebagai agen dalam transformasi pendidikan. Jadi kita nanti adalah ditujukan atau diharapkan itu bisa mengubah dari pola pembelajaran yang lama menjadi pola pembelajaran yang baru. Nah kemudian untuk perubahan transformasi pendidikan saat ini itu yang digaungkan adalah mewujudkan yaitu merdeka belajar dengan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan utamanya nanti adalah pelajar Indonesia itu merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi nanti kita akan mengubah daripada sistem pembelajaran yang ada di semua sekolah, terutama di Indonesia ini. Nah, tujuan pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat itu jadi pelajar nanti tidak mudah lelah dengan sistem pembelajaran, namun dibuat pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak-anak itu nanti bisa berkreasi, berkreatif karena dia sudah merasa nyaman sehingga mereka nanti bisa mengembangkan diri lebih jauh. Kemudian latar belakang dari adanya perubahan ini, perubahan sistem pendidikan ini, kita melihat kilas balik dari perbedaan pendidikan zaman kolonial Belanda dan modern yang sekarang. Jadi pada waktu itu tujuan pendidikan pada zaman Hindia Belanda itu hanya untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah dan mendapatkan pegawai rendahan, dengan hanya memberikan pendidikan yang sederhana, yaitu hanya membaca, menulis, dan berhitung seadanya. Yang penting mereka tahu baca bisa, tulis bisa, ngitung, sekedar ngitung juga bisa. Itu saat itu seperti itu. Pendidikan zaman sekarang lebih mengedepankan pendidikan
ditegakkan untuk semua warga negara tanpa terkecuali. Semua warga negara berhak atas pendidikan secara merata dan menyeluruh. Pendidikan yang lebih maju dan berkembang dibanding pada zaman dahulu yang hanya sebatas membaca, menulis, dan berhitung. Jadi memang sangat beda sekali untuk saat itu karena pemimpinnya dari kolonial ini. Kemudian kita akan masuk pada model atau filosofi Ki Hajar Dewantara pemahaman tentang pendidikan. Filosofi Ki Hajar Dewantara itu pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan Tuhan yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sendiri. Jadi menurut pandangan beliau itu akan membahagiakan anak-anak dalam hal pendidikan. Jadi anak nanti diharapkan akan merasa nyaman, senang, bahagia di sekolah sehingga betah di sekolah, kemudian tidak ada keinginan, mungkin tidak ada keinginan untuk bahkan tidak masuk sekolah hanya karena ingin bulan dan lain sebagainya. Tapi nanti kita harapkan kita akan membuat sistem pendidikan itu menjadi lebih yang menyenangkan. Ya, mungkin bisa kita misalnya teori kita bisa melakukannya di taman, di luar kelas. Yang penting anak nyaman, tidak masalah hal seperti tersebut dilakukan. Yang penting kalau hanya teori di luar kelas, di taman, misalnya kita punya taman di taman, di bawah pohon itu tidak apa-apa, boleh. Seperti itu boleh dilakukan. Kemudian untuk tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tujuan pendidikan adalah menuntut segala kudrat yang pada anak. Nah, ini tadi sama ini. Sehingga guru nanti harus menjadi fasilitator yang baik pada peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, nanti diharapkan guru itu menjadi fasilitator, pembimbing, rekan kerja, rekan curhat, atau bisa dianggap kita menjadi teman dari beliau, teman dari anak-anak tersebut. Kita akrab dengan anak-anak sehingga mereka merasa nyaman, sehingga belajarnya juga merasa nyaman, masuk sekolah merasa senang dan sangat termotivasi untuk melakukan kreativitas. Nah, ini yang diharapkan. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dikondisikan seolah-olah sebuah taman belajar, tempat yang membuat orang merasa nyaman, bahagia, senang, serta membuat murid betah tinggal di dalamnya. Dengan membentuk suasana demikian, maka pembelajaran diharapkan akan menjadi menyenangkan. Kemudian pembelajaran yang mengakomodir tentang kebutuhan murid sehingga pembelajaran ke depan akan menuju pada kebutuhan yang berpusat pada murid. Jadi menurut semboyan beliau adalah ingat sosok Tuhan, Madya Panoso dan kemuliaan daya. Jadi nanti pembelajaran ke depan itu akan berpusat pada murid. Kalau diterjemahkan mungkin begini, secara materi mungkin kita memberi materi di awal, kemudian setelah mereka jelas, mereka merasa senang, mereka akan berkreasi. Misalnya contoh pelajaran CNC atau gambar teknik atau mastercam. Nah, ketika mereka sudah diajarkan seperti itu, bubut, fresh juga semua yang hubungannya dengan kegiatan produktif. Ketika mereka sudah merasa bisa, merasa senang, merasa mampu, maka mereka
akan berpikir dan berkembang untuk menuangkan ide-ide dan gagasannya, sehingga kita sebagai guru akan memfasilitasi di situ. Nah, ini hubungannya juga banyak tentang sarana prasarana sekolah. Tentunya sekolah, utamanya kepala sekolah juga harus mendukung untuk hal ini. Faktornya banyak sekali, faktor pendukungnya. Dari internal ini adalah kolaborasi dari guru mata pelajaran yang serumpun, kemudian dari kepala sekolah, dukungan dari guru yang lain, kemudian faktor eksternalnya juga banyak, misalnya dukungan dari orang tua, dukungan dari dinas pendidikan, dukungan dari pengawas sekolah, dukungan dari masyarakat setempat, dan lain-lain. Nah, kreativitas ini tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan dari kita dan mereka semua. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang mengedepankan kebutuhan peserta didik merupakan salah satu konsep yang akan kita kembangkan saat ini, yang mana pendidikan akan dilaksanakan dengan cara yang menyenangkan sehingga peserta didik akan merasa nyaman dan terdorong untuk melakukan kreasi dan mampu berpikir. Ketika merdeka belajar ini kita gaungkan, kita tidak akan lepas juga dari membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, di sini dari profil pelajar Pancasila ini ada 6. Ya. Yang pertama adalah berkebinekaan global. Jadi kita saling menghormati antara sesama pemeluk agama, sesama penganut kebudayaan, berbeda adat dan lain-lain. Itu kita harus membentuk siswa menjadi berpola pikir seperti itu. Bukan masalah misalnya sudah yakin pada satu kepercayaan, mungkin kepercayaan yang lain itu dianggap salah semua. Ini tidak begitu. Kemudian membentuk siswa yang berprinsip gotong royong. Jadi upayakan nanti untuk murid itu supaya bisa bergotong royong, berkolaborasi antar murid, bahu membahu untuk mencapai tujuan. Kemudian mandiri ini siswa harus mampu secara mandiri dalam hal apapun. Dia harus mampu misalnya kalau di SMK itu mampu berkreasi, bukan berkreasi ya kalau mandiri itu ya istilahnya mampu memahami apa kebutuhan sendiri, apa kebutuhan dirinya sendiri. Nah, untuk mandiri. Kemudian bernalar kritis, jadi kita dorong, kita pancing supaya murid itu bisa berani bertanya, minimal berani bertanya. Maksimal nanti kalau sudah sering interaksi dengan guru, otomatis nanti akan dia akan semakin berani. Ada sesuatu yang salah, berani mengkritisi. Ada sesuatu yang kurang tepat, berani usul, berani membenarkan, mungkin punya pendapat yang lebih baik dan seterusnya. Kemudian kreatif ya, di sini tulisannya sangat kecil. Kreatif ini seperti yang saya katakan tadi tentang mungkin siswa kalau sudah percaya diri, merasa mampu dengan kompetensinya masing-masing, dia mampu berkreasi untuk mengembangkan diri, menciptakan produk tertentu,
menyuarakan gagasan tertentu atau menuangkan ide-ide yang dia miliki, sehingga nanti bisa mengembangkan dirinya dan bisa untuk kemajuan ilmu dan teknologi tentunya. Kita arahkan nanti mereka berkreasi supaya kan tidak selamanya murid itu hanya pintar karena guru, karena banyak sekali contoh murid yang pandai dan berkembang menjadi orang yang sangat cerdas dan luar biasa karena dari dirinya sendiri sudah memiliki bakat dan kemampuan secara akademik yang baik, sehingga dia mampu mengembangkan diri dan menjadi orang yang benar-benar pintar, benar-benar canggih dan mampu menciptakan sesuatu. Nah, itu tugas kita hanya sebagai fasilitator. Kemudian setelah menjelaskan tentang filosofi KHD, jadi tadi kan filosofi KHD itu hanya menerangkan bahwa pendidikan itu ibaratnya kita akan menerapkan pendidikan yang berpusat kepada murid. Kita hanya sebagai petani, yang mana bibit-bibit itu akan kita semai, akan kita rawat, akan kita jadikan sesuatu yang bermanfaat. Bibitnya bagus, lahannya seperti apa? Kalau kita mampu merawat, meskipun bibit kurang bagus, lahan kurang bagus, pasti ada nilai positif dari murid tersebut atau dari bibit tersebut. Yang sudah terfasilitasi saja kadang-kadang juga belum tentu bisa menjadi bibit unggul. Nah, ini tugas kita bersama nanti ke depan supaya siswa itu benar-benar menjadi bibit yang unggul. Kita ibaratkan murid itu sebagai kertas kosong yang akan kita gambari, bisa kita bentuk menjadi seperti apa. Ini adalah tujuan dari pendidikan usaha. Kemudian selain itu juga kita akan menerapkan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Jadi kita harus mampu benar-benar menjadi teladan siswa. Misalnya dalam bertutur kata, bersikap, bertindak dan berbuat, tentunya kita sudah mulai harus menarik diri ketika biasanya itu mungkin saya sendiri juga melakukan ya, harus kadang berbicara keras dan kasar kepada mereka. Nah, ini harus kita tarik diri, harus kita kontrol, jadi biar anak itu tetap nyaman berada di sekolah. Terkecuali pada hal khusus mereka melakukan hal yang sudah di luar kewajaran dan di luar batas. Namun sejujurnya sebisa mungkin, semaksimal mungkin bisa kita lakukan dengan mediasi yang baik, dengan cara yang baik, dengan komunikasi yang baik pula kepada misalnya sebuah contoh kasus di sini ya Bapak Ibu tentang budaya positif. Jadi misalnya ini saya bacakan, Ampo dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Ampo dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawanya mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah Bu Suti menanyakan kepada Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu tentang sikap saling menghormati. Ibu Suti melanjutkan bertanya apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya terhadap Anto.
Dino pun menganggur. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, apa kebutuhan Anda dalam peristiwa ini? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki. Bu, ini maksudnya ya. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah dia bersedia menjahitkan kembali ketika kancing Anto lepas tadi. Kemudian Dino secara kesal menanggapi, menjahit? Mana saya tahu gimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak memandang meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya kok, Bu. Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Lalu Dino menyetujui dan sepanjang siang itu belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir terlihat pada jam pulang sekolah, kedua anak laki-laki tersebut sudah bercengkrama dan bersembrono. Nah, ini adalah sebuah contoh cerita yang dilakukan oleh Ibu Suti dan warga sekolah, guru piket Ibu Suti sebagai kepala sekolah dan Pak Irfan sebagai guru tata busana. Ketika ada konflik terjadi, mereka bersama-sama berkolaborasi untuk mencari solusi dengan melakukan budaya positif di sekolah. Yang pertama kali adalah menanyakan tentang keyakinan kelas. Jadi saat nanti kalau belajar itu kita perlu Bapak sekalian yang di sini, nanti kita buat kesepakatan kelas lah kalau kita biasa sebut ini. Di sini disebut dengan keyakinan kelas. Jadi mungkin bikin kesepakatan sendiri bersama-sama dengan murid. Nah, nanti kesepakatan apa saja yang disetujui bersama mereka. Misalnya ketika belajar kita tidak menggunakan HP. Nah, ini adalah kesepakatan kelas. Kalau menggunakan HP nanti hukumannya apa? Itu kita sepakati sekalian di situ. Jadi nanti siswa setelah membuat kesepakatan itu tidak mungkin akan melanggar ataupun bermain HP ketika kita belajar. Seperti itu. Kemudian alur analisis yang contoh kasus tadi, yang pertama adalah keyakinan, kemudian membentuk konsep budaya positif, kemudian menjadi guru dan kepala sekolah menjadi posisi kontrol, kemudian untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebenarnya mereka itu punya kebutuhan apa? Mengapa dia bersikeras 3 kancing baju yang lepas itu harus diperbaiki? Kebutuhan dasar mereka sebenarnya apa? Pasti tentunya mereka memiliki kebutuhan tertentu, kebutuhan pokok tertentu. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dan kita terjemahkan satu-satu ya. Pertanyaan terhadap kasus tadi di atas, nilai kebutuhan apa yang diperlukan oleh Dino? Posisi kontrol apa yang dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Dalam apa saja diperlakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Dalam kasus tersebut di atas dikuatkan siapa yang menaikkan keyakinan lebih tinggi serta siapa, coba Anda jelaskan jawabannya. Di sini dari pertanyaan ini akan kita jawab seperti ini dengan pemahaman-pemahaman yang ada. Nilai kebutuhan dasar Dino yang diperlukan oleh Dino, yaitu yang pertama adalah cinta dan kasih sayang. Tindakan Dino yang emosional menunjukkan bahwa ada yang kurang dari dirinya, yaitu perhatian dan kasih sayang mungkin dari orang tua atau lingkungan sekitarnya. Jadi
dengan tindakan mereka yang seperti itu mungkin memang kasih sayang dari orang tua atau lingkungan itu masih kurang. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan penguasaan, yaitu skill atau kemampuan menjahit, kontrol emosi, pengendalian diri dianggap berharga karena dapat memperbaiki kesalahan. Kemudian lanjut, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Bu Suti. Dalam hal ini, posisi kontrol Bu Suti sebagai kepala sekolah adalah sebagai manajer sekaligus sebagai pemantau dan pengawas. Hal-hal yang mendasarinya adalah Ibu Suti menanyakan ke Dino apakah dia bersedia menjadikan kembali ketiga kancing baju atau dia adalah selaku manajer pada kasus tersebut. Kemudian Ibu Suti mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa solusinya? Mungkin bisa dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana ini untuk memecahkan permasalahan ini supaya kancing baju itu bisa kembali ke semula dengan cara seperti apa? Itu bisa dipakai-pakai dengan pertanyaan seperti itu. Kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri, dan Ibu Suti menganalisis juga kebutuhan. Jadi perlakuan siswa tersebut terhadap temannya itu seperti apa, dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati, maka mereka akan bisa mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri. Nah, Ibu Suti menganalisis kebutuhan Dino tadi. Nah, mungkin yang sebelumnya tadi adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang dan kebutuhan penguasaan. Kemudian dalam kasus tersebut, siapa yang dikuatkan, siapa yang mengaitkan keyakinan yang lebih tinggi, serta siapa yang dipuaskan. Yang dikuatkan adalah Dino. Dalam hal ini, yang dikuatkan dari diri Dino adalah karakter tanggung jawabnya karena mau memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya terhadap Anton. Karena Dino mampu atau mau untuk memperbaiki kesalahan dan bahkan menjahitkan 3 kancing baju yang terlepas tadi atas perbuatannya. Kemudian yang kedua, yang mengaitkan keyakinan adalah Ibu Suti. Ibu Suti menyampaikan kepada murid untuk mengingat kembali keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu sikap saling menghormati. Di kesepakatan yang awal itu diingatkan kembali kepada siswa ketika terjadi kasus-kasus seperti itu. Yang dipuaskan adalah semua pihak. Semua pihak akan merasa puas karena Dino dapat bertanggung jawab atas tindakannya yang merusakkan baju Anto. Kemudian Anto bajunya diperbaiki kembali oleh Dino sehingga ketika pulang tidak lagi takut dimarahi ibunya. Lalu Bu Suti dapat menyelesaikan masalah dengan menguatkan karakter dan tanggung jawab pada murid. Sedangkan Pak Irfan mampu menuntut Doni mendapat kemampuan menjahit. Di semua hal-halnya kan positif ini semua. Makanya budaya positifnya nanti yang akan kita ikut terapkan di sekolah. Kemudian segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah. Ini ada segitiga restitusi tentang sebuah kasus dalam melakukan budaya positif. Ada validasi tindakan yang salah, ada menstabilkan identitas, dan ada menanyakan keyakinan. Dari kasus contoh tersebut, untuk validasi tindakan yang salahnya adalah Ibu Suti memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan
Ibu Suti adalah dengan menanyakan pada Dino apakah bersedia untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anda. Nah, ini adalah wujud dari validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Itu adalah Ibu Suti mengingatkan keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu sikap saling menghormati. Yang dilakukan Ibu Suti adalah menanyakan kepada Doni tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati bersama. Kemudian yang ketiga adalah menstabilkan identitas, yaitu Ibu Suti tidak mencari siapa yang salah, namun mencari solusi dari permasalahan ini. Yang dilakukan Ibu Suti adalah menanyakan kepada Anto tentang kebutuhannya dan menanyakan kepada Doni apakah bersedia untuk bertanggung jawab. Ini adalah segitiga restitusi yang perlu dilakukan untuk menjawab sebuah permasalahan dengan perilaku dan budaya positif tadi di sekolah. Jadi ketika nanti insya Allah kalau menerapkan segitiga restitusi ini pada setiap permasalahan dan kasus yang terjadi di sekolah akan menjadi budaya positif yang lebih baik. Kemudian refleksi dari saya di atas itu adalah Ibu Suti menguatkan Dino agar lebih memahami keyakinan kelas. Dino terpuaskan kebutuhan akan cinta dan kasih sayang serta penguasaannya, serta Anto mendapat kembali kemejanya seperti semula dan mendapatkan keadilan yang diprakarsai oleh Ibu Suti. Kiranya demikian Bapak Ibu. Jadi untuk refleksi dari contoh kasus di atas seperti tiga ini ya. Kemudian selanjutnya sosialisasi untuk siang hari ini kita sudah selesai tentang Merdeka Belajar. Mungkin ada pertanyaan, barangkali nanti saya bisa menjawab, akan kami jawab. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, kalau tidak nanti bisa kita monggo Pak Sutar, Pak Sutar atau Pak Tri, Pak Yadi, Mas Bagus. Sambung boten wonten malah nggih. Malah kebetulan kita akhirnya ini juga sudah sore, sudah pukul 15 lebih 10 menit. Jadi nanti kita juga semua sudah merasa capek dengan kegiatan yang akhir-akhir ini sangat menguras tenaga dan pikiran kita semua. Oke, teman-teman, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu guru semua atas kehadirannya di sini. Dalam sama-sama kita bertemu dan bersosialisasi tentang Merdeka Belajar, kemudian untuk membentuk profil pelajar Pancasila dan melakukan budaya positif di sekolah. Ya, kiranya yaitu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mungkin akan ada lagi kesempatan berikutnya yang akan dilaksanakan juga. Mudah-mudahan tidak dalam waktu dekat ini karena saat ini memang agendanya lagi banyak. Mas Bagus, terima kasih semuanya Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya sampaikan ucapan terima kasih yang sangat banyak, terutama pada panjenengan semua yang telah meluangkan waktu pada kesempatan siang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.